何不就此用评论诀斩了他？最后一击，他们有些收不住。斩！ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 246 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Kehadiran Meng Tianzeng jelas memancing kemarahan putra pertama dan kedua bernama Wang Er dan Wang Da, sehingga mereka tanpa basa-basi melepaskan formasi 9 tanduk. Meski semut kecil mencemaskan tetua agung, serta mengatakan jika formasi ini mengenai orang biasa dapat membunuh jiwa primordial, namun Meng Tianzeng tidaklah gentar menghadapi formasi tersebut dan bertanya apakah mereka berdua yakin untuk melawannya. Wang Da menegaskan, meski tetua agung telah menguasai teknik penciptaan, bahkan dikenal sebagai master tak tertandingi dan pernah mengguncang era Asian Immortal, hanya saja masa itu sudah berlalu. Oleh sebab itu, dikarenakan Meng Tianzeng telah menantang keluarga Wang, maka putra pertama tidak akan membiarkan tetua agung pergi meninggalkan halaman keluarga Wang. Tepat di saat Wang Da kesulitan mengimbangi kekuatan Meng Tianzeng, dia secara nekat menargetkan Huang, sehingga tetua agung dengan cepat memblokir serangan tersebut dan memberikan tamparan hangat kepada Wang Da. Merasa kesal saudaranya digampar serta mengakui kekuatan Meng Tianzeng memanglah kuat. Namun pada dasarnya dengan kekuatan 9 bersaudara, mereka jauh lebih unggul. Sehingga Wang Er memimpin ketujuh saudaranya melepaskan formasi terkuat keluarga Wang. Menyadari kesembilan putranya telah membuat onar bahkan tidak menghormati kehadiran Meng Tianzeng, kepala keluarga Wang Changseng lantas menghentikan pertarungan. Dia juga mempersilahkan tetua agung memasuki kediaman keluarga Wang. Perkataan barusan jelas mengejutkan semut kecil, sehingga dia langsung menanyakan apakah mereka harus menuruti ajakan kepala keluarga Wang. Meng Tianzeng mengatakan, dikarenakan tujuan awalnya untuk meminta penjelasan, maka dia meminta Si Hao bersama semut kecil untuk mengikutinya. Tetua agung menjelaskan, instruktur bangunan di tempat ini terukir dengan pola keluarga immortal untuk membentuk formasi, sedangkan rumah batu dan batu prasasti raksasa di atasnya merupakan bendera formasi. Hal itulah yang menjadi alasan formasi keluarga Wang sulit ditembus dari dunia luar. Bahkan di area kejauhan terdapat penjaga binatang kera kuno dan gagak emas yang berhasil ditaklukkan keluarga Wang. Meskipun Si Hao merasa khawatir jika mereka sudah terjebak dalam formasi musuh, namun tetua agung memintanya untuk santuy aja. Pasalnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama Huang berada di sisinya. Tidak berselang lama, ketika semut kecil mempertanyakan sosok pemuda jenius ke-8 di hadapan mereka, Si Hao justru merasakan kekuatan hukum luar biasa hebat dalam tubuhnya. Orang ini bernama Wang Jiu sekaligus putri Wang Changseng leluhur garis keturunan Wang Xi. Sementara itu, merasa muak ngedengerin salah satu putra Changseng terus memprovokasi tetua agung, bahkan mengungkit masa lalu, Meng Tianzeng lantas meminta Wang Changseng keluar dari tempat persembunyian. Meskipun Wang Changseng bersedia menunjukkan diri,
Namun dengan syarat Meng Tianzeng haruslah datang menemuinya dengan tubuh asli bukan tubuh spiritual. Dia juga beranggapan jika hal ini terlalu meremehkan keluarga Wang. Oleh sebab itu, Meng Tianzeng tanpa ragu menuruti permintaan Wang Changsheng. Di saat Meng Tianzeng merasa terkejut, Wang Changsheng jauh lebih muda darinya, bahkan latihan tertutup ratusan tahun tidak bisa merubah suaranya. Meski Changsheng membenarkan hal itu, dan ini semua diakibatkan janin ilahi mengalami kecacatan, tapi untungnya belum mencapai titik hidup dan kematian. Terlebih lagi jika dunia ini memasuki era hukum terakhir, mungkin energi keabadian akan menghilang sepenuhnya. Bahkan seorang kultivator kuat sekalipun tidaklah bisa menghadapi ujian di wilayah tersebut. Wang Changsheng juga berandai-andai jika hidup di masa itu, dirinya akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk kehidupan selanjutnya. Namun di sini Changsheng merasa kecewa dengan tindakan Meng Tianzeng. Kenapa dia melindungi Si Hao untuk menantangnya bertarung? Meng Tianzeng lantas menegaskan, seluruh dunia harus tahu bahwa Si Hao adalah murid terakhirnya. Hal itu sama seperti garis keturunan 9 naga keluarga Wang. Jika berani menyentuh Si Hao, maka orang tersebut haruslah melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Sehingga Meng Tianzeng tanpa ragu menggunakan 10 lukisan alam. Buduh, ini aki-aki overpower ya guys ya. Pada awalnya, Wang Da memohon kepada sang ayah meminjamkan tombak Azur untuk melawan Tetua Agung. Namun Changsheng menolaknya dengan alasan jika dia pernah bertarung sebanyak 2 kali dan berakhir dengan seri. Dia juga berambisi untuk menyelesaikan pertarungan ini di bawah formasi dan senjata para leluhur. Tepat di saat Huang merasa terkejut, kepala keluarga Wang mengeluarkan tombak Azur. Bukan teknik penenang kekacauan, Wang Da justru memanfaatkan waktu ini untuk memimpin semua anggota membentuk formasi langit. Hal ini mereka lakukan untuk menyingkirkan Tetua Agung, tapi... Meski dalam situasi terdesak, bahkan Changsheng telah menyombongkan diri, Meng Tianzeng lantas mengeluarkan bendera Raja Abadi, mengandung esensi kekuatan Raja Abadi. Tetua Agung menjelaskan, sejak era Ancient Immortal, ada seorang kultivator True Immortal memegang bendera ini untuk melawan ribuan pasukan wilayah asing, bahkan membawa 2 mayat Raja Abadi. Meskipun kepala keluarga Wang tidak memperdulikan asal-usul bendera tersebut, tapi Meng Tianzeng kembali mengatakan jika bendera Raja Abadi berasal dari dunia mereka, di mana kedua orang bernama Lun Hui dan Guanzong. Kemunculan bendera Raja Abadi seketika menjadi pukulan telak bagi Changsheng. Dia jelas tidak bisa melupakan jasa kedua orang tersebut, sehingga Changsheng meminta Tetua Agung untuk menyudahi permasalahan ini. Hanya saja, Meng Tianzeng justru tidak menghiraukan kepedulian Wang Changsheng. Pasalnya, tujuannya datang ke sini menuntut penjelasan dari pihak seluruh keluarga Wang dan menyarankan Changsheng bersama putranya berhenti menargetkan Huang. Singkatnya, dikarenakan Huang telah menjadi muridnya serta 9 putra naga adalah garis keturunan Wang Changsheng, Tetua Agung lantas menegaskan jika di antara mereka berani menyakiti Huang, Meng Tianzeng tidak akan segan-segan membunuh mereka satu persatu. Merasa ucapan ini terlalu berlebihan, Wang Changsheng lantas menantang Tetua Agung berduel. Jika dia kalah dalam 3 atau 4 kali serangan, Changsheng bersedia menuruti permintaan Meng Tianzeng. Namun sebelum Tetua Agung menyetujui hal itu, dia membebaskan Si Hao memberikan kompensasi terhadap keluarga Wang. Si Hao mengatakan ingin melihat teknik penenang kekacauan. Menyadari keluarga Wang tidak mungkin menyetujui ucapan Si Hao, bahkan Meng Tianzeng sendiri pengen ngelihat teknik tersebut. Namun mengingat teknik penenang kekacauan adalah pusaka keluarga mereka yang tidak bisa diajarkan kepada sembarang orang, Tetua Agung lantas memutuskan untuk mengambil rumput abadi kediaman ungu. Singkatnya, setelah kedua pihak menyepakati janji mereka, Wang Changsheng dan Meng Tianzeng segera melakukan duel baku hantam, serta menunjukkan kekuatan hukum tertinggi.
何不就此用评论诀斩了他？ Pertarungan ini jelas menggemparkan seluruh anggota keluarga Wang. Mereka beranggapan kenapa formasi tertinggi peninggalan immortal bisa runtuh di bawah kemampuan Meng Tianzeng. Menurut putra pertama, mereka sedang menyatukan 10.000 dao menjadi satu kemampuan dan memperebutkan hukum tertinggi. Bahkan dengan kultivasi mereka saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa memahami kekuatan hukum. Tepat di momen ini, Wang Da justru bertindak nekat untuk membunuh Si Hao. Tujuannya jelas untuk merebut bendera Raja Abadi dari tangan Si Hao. Meskipun Wang Da menyimpulkan bahwa Si Hao tidak mungkin bisa mengendalikan bendera Raja Abadi, namun di waktu bersamaan, jiwa spiritual Meng Tianzeng muncul di lokasi ini untuk memberikan bantuan kepada Si Hao dan ternyata... Untungnya saja, ketika Wang Da masih berambisi membunuh Si Hao, bahkan memerintahkan saudaranya untuk menyerang bersamaan, Meng Tianzeng akhirnya berhasil mengalahkan Wang Changsheng, sehingga dia haruslah menepati janjinya. Dia juga meminta semua putranya berhenti melakukan onar, apalagi menargetkan Huang. Pasalnya, Changsheng akan melanjutkan latihan tertutup. Singkat cerita, setelah kepala keluarga Wang menulis surat perjanjian dekret hukum sebagai barang bukti, Meng Tianzeng lantas menyebarluaskan kabar ini ke seluruh dunia. Sehingga mulai detik ini, tidak ada lagi salah satu keluarga Wang yang berani mengganggu Si Hao. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 246-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di hari Jumat depan. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.